Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari yang indah ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Malaikat Tuhan Menjagaimu. Nas firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara rajin membaca kitab suci dan mempercayai apa yang tertulis di dalamnya, tentu kita tidak hanya mempercayai kehadiran atau eksistensi dari Tuhan, karena di Alkitab juga disebutkan ada makhluk rohani yang lain, yakni setan dan juga malaikat-malaikat Tuhan. Di dalam terminologi Kristen diyakini bahwa setan-setan itu sendiri sesungguhnya berasal dari malaikat yang jatuh atau fallen angel yang memberontak terhadap Tuhan. Sehingga setelah terjadinya peperangan di sorga antara malaikat Tuhan melawan malaikat-malaikat yang memberontak atau berkhianat, naga besar dan pengikut-pengikutnya yakni malaikat-malaikat yang jatuh tadi, setelah mengalami kekalahan, mereka dibuang dari sorga dan dilemparkan ke bumi. Sehingga kemudian mereka berubah sebutannya menjadi iblis dan setan-setan. Berdasarkan tafsiran dari kitab Wahyu pasal 12, yang menceritakan tentang ada seekor naga merah padam besar berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ia disebutkan dengan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Ada yang berkata bahwa sepertiga bintang yang dimaksud ialah malaikat-malaikat Tuhan yang jatuh. Kita berandai-andai kalau seandainya tafsiran ini memang benar, berarti masih ada 2/3 malaikat di sorga yang menjadi pelayan Tuhan. Mereka adalah makhluk rohani yang tentunya memiliki kemampuan supranatural di luar akal manusia. Dan berdasarkan nas firman yang kita baca tadi, malaikat-malaikat Tuhan ini diperintahkan oleh Tuhan berjaga-jaga di sekeliling kediaman orang benar. Kalau saudara mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh dan di dalam hidupmu ada Kristus, ada rohnya menyertai saudara, percaya atau tidak percaya, setiap hari ada malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kediaman saudara. Orang-orang Kristen yang suka kepada hal-hal yang berbau mistis atau spektakuler pasti menyukai berita firman yang seperti ini. Tapi mau bagaimana lagi? Karena itu memang faktanya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kediaman orang benar. Saudara bisa bayangkan kalau sepertiga malaikat saja jatuh ke bumi dan menjadi setan-setan, di mana ada satu pengalaman Tuhan bertemu dengan seorang yang kerasukan setan, yang di dalam dirinya itu ada yang namanya legion. Secara hitung-hitungan legion itu bisa diartikan 5.000 pasukan. Sementara pada waktu Yesus mengusir setan ke dalam tubuh babi-babi itu, ada sekitar 2.000 ekor babi yang melompat. Jadi bisa kita katakan jumlah dari pasukan setan itu banyak juga ya. Sehingga yang menjadi kabar gembira bagi kita ialah kalau untuk menyerang satu orang saja ada 2.000 sampai 5.000 pasukan iblis, berarti jauh lebih banyak malaikat Tuhan yang melindungi kita. Bagi saya pribadi, walaupun saya sudah mengetahui fakta atau kebenaran firman ini, tetap di dalam hati saya lebih bersyukur karena Tuhan Yesus selalu hadir dalam hidup saya. Jadi bukan saya tidak menghargai malaikat Tuhan yang berkemah di sekeliling kediaman kita. Tetapi bagi saya, pribadi Tuhan itu jauh lebih besar dari semua malaikat-malaikatnya. Bahkan ketika malaikat Tuhan dan iblis atau setan itu bergabung sekalipun, tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan Allah kita yang esa itu. Cuma mau bagaimana, firman Tuhan juga berkata bahwa Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya berjaga-jaga, berkemah di sekeliling kediaman orang benar. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang Ia kasihi. Kita adalah putra-putri raja, ahli waris kerajaan sorga. Jadi wajar kalau Tuhan memerintahkan prajurit-prajuritnya, malaikat-malaikat pilihannya untuk melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak perlu lagi cemas ketika engkau tinggal di rumah dan engkau beristirahat. Mungkin engkau memikirkan, harta bendaku ini banyak, jangan-jangan nanti malam-malam aku dirampok orang. Sehingga saudara tidak bisa tidur dengan nyenyak, dengan nikmat. Saudara takut ada pencuri datang atau ada perampok datang. Percayalah saudaraku, ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kediaman saudara. Asal
saudara hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar itu ialah orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang ditebus oleh darah pengampunan dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh karena darah itu, saudara layak dipanggil anak-anak Tuhan. Dan bagi anak-anaknya, Tuhan jelas akan memerintahkan malaikat untuk melindungi saudara siang dan malam. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Menyadari bahwa malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kehidupan kita, tidak lantas kita sembarangan atau teledor di dalam kehidupan. Tapi saya percaya tidak semua hal juga bisa kita handle dengan baik, dengan sempurna. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ingatlah, ada hal-hal yang di luar pengawasan kita. Tetapi Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Termasuk Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah berbicara, mengingatkan kami betapa kami berharga di hadapan-Mu. Sehingga Engkau memerintahkan malaikat-malaikat-Mu berjaga-jaga dan berkemah di sekeliling kediaman orang benar. Terima kasih Bapa. Kami percaya sepanjang hari Engkau memelihara dan melindungi kami. Segala pujian kemuliaan kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.